Halo teman-teman, jumpa lagi bersama Master Fakri di channel YouTube Kotak Game. Gempuran MSI di laptop gaming budget under 20 jutaan belum berhenti ternyata. Di kuartal pertama 2023 ini, MSI merilis sebuah laptop yang kami prediksi bakalan laris manis kayak kacang goreng. Kenapa? Karena dengan maintain budget yang cukup ketat, tapi sudah bisa bawa RTX 4000 series yang baru aja keluar. Laptop ini datang dari lini terbaru MSI dengan nama Cyborg yang memang sesuai dengan penampilannya. Unit yang sekarang ada di studio Kotak Game adalah MSI Cyborg 15A12VA yang diperkuat Intel Core i7 12650H prosesor dan RTX 4050 laptop GPU 6GB GDDR6 yang memiliki TGP hanya di 45 watt aja. Kok bisa? Nah, sebelum Master jelasin lebih jauh, ada baiknya untuk subscribe channel YouTube Kotak Game dan jangan lupa untuk tekan lonceng notifikasinya supaya kamu nggak ketinggalan info-info terbaru dari Kotak Game. Sebelum lanjut, ini adalah spesifikasi singkat dari MSI Cyborg 15 yang kami review kali ini. Kelengkapannya. Paket penjualannya cukup straightforward ya. Kamu akan mendapatkan laptopnya, charging adapter 120 watt, dan tas laptop gratis dari MSI. Yang karena kru Kotga dapatnya produk sampel review, jadi tasnya nggak ikut dikirim. Tapi kalau kamu beli, tentu akan dapat secara gratis. Kita masuk ke desainnya. Garis desain Cyborg 15 ini sesuai dengan konsep namanya, yaitu Cyborg. Akses cyberpunk kuat di laptop ini dengan material polikarbonat yang semi-transparan di beberapa tempat yang dinamakan translucent, sehingga kita bisa mengintip secara samar di bagian dalamnya. Pada bagian bawahnya terdapat ventilasi yang bertuliskan MSI True Gaming yang memberi kesan cukup keren. Fungsional tapi tetap estetik. Laptop ini terasa cukup enteng untuk ukuran laptop gaming dengan bobot yang nggak sampai 2 kg, yaitu 1,98 kg tepatnya, dengan ketipisan yang juga hanya 2,1 cm di bagian tertipisnya. Charging adapter 120 wattnya pun terasa mudah untuk dibawa kemana-mana akibat ukurannya yang kecil dengan berat hanya 480 gram, seperti bukan charger laptop gaming memang. Keyboardnya memiliki single tone backlight berwarna biru yang lebih mirip cyan dengan akses translucent di area WASD untuk memperkuat kesan cyberpunk-nya. Laptopnya hadir dengan numpad yang ukurannya disunat untuk tetap dapat memberikan ukuran yang cukup besar untuk tools esensial lainnya. Touchpad-nya berukuran besar dengan posisi yang sudah berada di tengah. Untuk urusan portnya sudah cukup lengkap. Pada sisi kiri hanya ada satu USB Type-A dan audio jack combo 3,5 mm. Di sisi kanan ada satu USB Type-A, satu USB Type-C yang support DisplayPort, satu HDMI yang dapat berjalan maksimum di 4K 60Hz, satu RJ45 atau LAN port, dan terakhir port DC-in. Nah, fiturnya nih. Laptop ini memang ditujukan bagi gamer atau pengguna casual. Terlihat dari pemilihan panel layarnya yang menggunakan panel IPS level berlaminasi anti-glare berukuran 15,6 inci dengan resolusi Full HD dan refresh rate di 144 Hz. Sedangkan untuk yang berencana menggunakan laptop ini untuk kebutuhan content creation seperti video atau foto editing, tampaknya belum maksimal untuk diakomodir oleh panelnya. Karena color gamut panel ini hanya berada di 60% sRGB. Bezelnya sudah lumayan tipis untuk sisi kanan dan kiri. Ada penebalan bezel pada sisi atas yang dipakai untuk housing modul webcam dan kualitas webcamnya sudah usable dengan tone warna yang washout dengan resolusi 720p di frame rate 30 fps. Dan inilah kualitas dari webcamnya. Konektivitas Wi-Fi-nya sudah Intel Wi-Fi 6 AX201 lengkap dengan Bluetooth versi 5.2 terbaru yang menawarkan koneksi jaringan internet yang lebih stabil dan kencang.
Speakernya stereo, 2 kali 2 watt bertipe downfiring di bagian sisi kiri dan kanan yang ditune oleh Nahimic. Suaranya cukup lantang, meski ini laptop yang lumayan tipis. Speakernya juga sudah disertifikasi high-res audio. MSI Center memang selalu langganan hadir di tiap produk MSI, khususnya untuk laptop-laptop gaming mereka. Pada aplikasi ini, kamu bisa pilih-pilih dari 5 profil pengatur performance, fan speed, dan juga daya tahan baterai. Profil yang pertama, ada Smart Auto, yaitu profil default yang bersifat artificial intelligence untuk mengakomodir kebutuhan laptop secara otomatis. Yang kedua ada Extreme Performance yang memiliki akses untuk overclocking GPU, dan pada mode ini kipas otomatisnya langsung ke 100% dan masih dapat memilih pengaturan kipas dari Auto, Cooler Boost, dan Advance. Profil ketiga ada Balance, yang sesuai dengan namanya ini adalah profil yang menjadi titik tengah antara performance, kebisingan kipas, dan daya tahan baterai. Keempat ada profil Silent yang akan menghentikan kipas ke 0 disable. Dan kelima ada Super Battery yang akan menghemat penggunaan baterai ke maksimal dengan menurunkan performa laptop. Untuk bagian pendinginan, awalnya Master cukup khawatir karena laptop ini memiliki fan tunggal alias cuma satu, di mana ini adalah hal yang jarang terjadi untuk laptop gaming yang biasanya memiliki minimal 2 buah kipas di kanan dan kiri. Fan tunggal ini dilengkapi dengan 3 heat pipe yang jalurnya menyatu untuk solusi CPU dan juga GPU-nya. Bagaimana performa pendinginannya akan kita uji coba nanti. Cyborg 15 memiliki kapasitas baterai 53,5 Wh yang memang terasa biasa aja untuk ukuran laptop gaming. Dengan penggunaan ringan untuk sekedar playback video, laptop ini dapat bertahan 4,5 jam. Sedangkan untuk pengisian daya, laptop ini hanya mengisi dayanya dari 0 sampai 100% dalam 2 jam aja. SKU laptop yang kami review ini menggunakan prosesor Intel Core generasi ke-12, yaitu i7-12650H dengan 10 core dan 16 thread dengan kombinasi 6 P-core dan 4 E-cores. CPU mobile ini datang dengan TDP yang cukup besar, yaitu 45 watt, dan lucunya sama dengan TGP dari GPU-nya, yaitu Nvidia RTX 4050 6GB GDDR6 versi laptop. Ini memang adalah hal yang berada di luar kebiasaan laptop gaming yang biasanya memiliki power TGP dengan watt besar. Kedua komponen tersebut ditemani RAM DDR5 2x8GB 4800 MHz dan storage NVMe PCIe generasi keempat M.2 SSD berkapasitas 512GB. Ya, memang cukup disayangkan sempitnya opsi upgrade yang tersedia pada laptop ini karena tidak hadirnya slot SSD NVMe tambahan, tapi kita hanya bisa mengganti SSD bawaan dengan ukuran yang lebih besar. Namun hal tersebut masih bisa dimaafkan karena kita memiliki akses ke kedua slot RAM-nya, sehingga kita bisa mengganti keduanya jika menginginkan kapasitas RAM yang lebih besar. Berikut adalah hasil pengetesan kecepatan storage SSD yang kami uji menggunakan Crystal Disk Mart. SSD NVMe yang digunakan speednya mirip dengan PCIe generasi ketiga dengan sequential read di 3,5 GB per second dan sequential write di 2,5 GB per second. Jadi meski bandwidth PCIe generasi keempatnya sudah besar, semua balik lagi ke SSD-nya. Sekarang kita lanjut ke sesi benchmark. Kami telah melakukan benchmark menggunakan software Cinebench R20, Cinebench R23, 3D Mark, Firestrike, dan TimeSpy. Ini dia hasilnya. Meski tadinya ada kekhawatiran mengingat TGP 45 watt dan fan tunggal yang diusung Cyborg 15 ini, ternyata hasil yang didapatkan sangat oke, tetap tinggi di benchmark CPU maupun GPU-nya. Ternyata racikan MSI memang tidak perlu diragukan lagi. Sedangkan pada game AAA yang berat, khususnya di game dengan ray tracing, kami menguji kemampuan GPU-nya yang sudah dilengkapi dengan DLSS 3 yang memang baru hadir secara eksklusif di RTX 4000 series. DLSS generasi ketiga ini bukan hanya berkutat di upscaling aja, kini dilengkapi dengan menyelipkan frame tambahan yang digenerate oleh AI untuk memperhalus gambar. Canggih banget gak tuh? Nah, kalau kita lihat hasil benchmarknya, seri RTX dengan buntut 50 akhirnya sudah bisa menjalankan ray tracing dengan hasil yang baik pastinya. Bahkan dengan game seberat Cyberpunk 2077 berhasil mendapatkan 37 average FPS
Yang memang peran DLSS 3 cukup berpengaruh pada hasil pengujian ini, yang membuktikan bahwa performanya sudah efektif. Terus bagaimana dengan suhunya? Ini dia yang bikin kita cukup heran. Dengan fan tunggal sekalipun, suhu CPU dalam keadaan full load di Extreme Performance Mode hanya berada di 87 derajat Celcius. Cukup adem. Mungkin ini juga pengaruh dari TGP GPU yang dilimit di 45 watt sehingga mempengaruhi distribusi panas yang lebih baik mengingat heat pipe-nya menyatu antara CPU dan GPU. Sekarang kita masuk ke kesimpulan. Sebagai line up baru dari MSI, Cyborg 15 berhasil membuktikan eksistensinya dengan pendekatan yang cukup unik untuk sebuah laptop gaming. Dengan desain yang unik bergimik cyberpunk dengan material semi-transparannya. Bobotnya yang dijaga hingga tidak menembus 2 kg, penggunaan daya yang rendah dengan charger 120 watt aja, seakan ini adalah laptop ultrabook padahal spesifikasinya gaming abis. Mulai dari penggunaan prosesor Intel Core i7-12650H yang kenceng baik dari single core maupun multicore-nya, lalu pengolah grafis paling mutakhir di Nvidia yaitu RTX 4050 laptop GPU, yang menjadikan MSI termasuk salah satu yang paling gercep dalam mengadopsi RTX 4000 series ke lini laptop mereka. Laptop ini mengambil celah yang ada di pasaran, khususnya di sektor laptop gaming budget di bawah 20 jutaan, yang punya performa bisa diadu dengan laptop-laptop yang lebih mahal. Nah, kalau kamu adalah gamer yang perlu laptop tipis dan ringan, nggak peduli dengan akurasi warna layarnya, cuma peduli dengan performa yang kencang dan tetap adem. Nah, ini adalah laptop yang sempurna buat kamu. Kalau kamu tertarik dengan laptop ini, MSI Cyborg 15 yang kami review ini dibanderol pada harga Rp18.499.000. Tapi untuk saat ini sedang ada promosi laptop mania sehingga harganya menjadi Rp17.999.000. Hingga 28 Mei nanti, setiap pembelian juga akan mendapatkan free MSI Essential Backpack, gaming mouse, dan mousepad. Oke, sampai di sini review tentang MSI Cyborg 15. Like video ini kalau kamu suka, jangan lupa komen dan subscribe channel YouTube Kota Game ya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.